Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu semua jemaat Tuhan tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan apapun yang kau hadapi, percayalah Tuhan selalu bersama dengan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan puji Tuhan, saat ini kita akan kembali bersama di dalam acara Rohani Suara Gembala. Renungan firman yang singkat memang, tetapi kita tetap percaya bahwa firman itu hidup, firman itu berkuasa. Setiap perkataan, sepatah kata firman Tuhan saja sudah bisa menguatkan kita, memberikan kita kebahagiaan, melindungi kita dalam situasi apapun saat-saat hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan lanjutkan renungan firman Tuhan beberapa minggu yang kita sudah lewati di dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7 berkata begini: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengar bersama-sama bahwa saudara, ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya, maka pribadi Yesus, saudara, menjadi milik kita, dan itu adalah anugerah terbesar. Dan untuk memberikan hidupnya kepada kita, dia harus turun ke dunia, menderita, mati, dan bangkit, dan kemudian kita layak menerima dia menjadi diam di dalam hidup kita, pribadi yang sangat berarti, yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita percaya Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada 4 kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apapun keadaan kita, tetaplah di dalam Tuhan. Yang kedua, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia, berakar di dalam kasih. Semakin kita berakar, semakin kuat hidup kita ini. Bapak, kemudian yang ketiga, hendaklah engkau bertambah teguh di dalam iman. Ya, apapun yang terjadi juga, semakin beratnya tantangan, semakin kuat iman kita, saudara. Dan yang terakhir adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita akan pelajari bersama ini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, lawan dari bersyukur adalah bersungut. Dan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10 berkata bahwa bersungut itu adalah dosa. Saudara, contohnya bangsa Israel, saudara, salah satu dosa yang mereka miliki adalah bersungut sehingga mereka tidak mencapai Kanaan. Mereka tidak mencapai tujuan hidup, mereka tidak mencapai kemaksimalan hidup karena mereka bersungut. Saudara, bersungut-sungut itu, saudara, adalah orang yang sangat mudah untuk khawatir. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi orang yang bersungut, saudara, adalah orang yang sangat mudah khawatir. Setiap hari khawatir. Dia bersungut, dan kemudian dia khawatir akan kehidupannya. Dan orang khawatir, kata Alkitab, bahwa saudara, akan membuat saudara dia bungkuk atau membungkukkan tulang. Artinya dia tidak leluasa bergerak. Artinya dia tidak bisa mempunyai kekuatan untuk melalui setiap proses persoalan dan menang. Itu adalah orang yang bersungut, yang mudah khawatir, saudara. Tetapi Tuhan berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata melimpah dalam terjemahan yang lain adalah bertambah-tambah dalam syukur. Setiap hari bertambah dalam syukur. Bapak Ibu ingat bahwa setiap kita, Tuhan sudah tetapkan berkat bagi kita. Dan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, besar kecil, itu sudah sanggup memelihara hidup kita sebenarnya. Karena Tuhan berjanji dia tidak akan pernah mengizinkan kita berkekurangan kalau bukan dalam prosesnya Tuhan. Sudah, sebab itu hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan saya pelajari, saya mendapatkan pemahaman dari Tuhan. Orang yang saudara melimpah dengan syukur, saudara, orang yang mudah mengasihi, kasih Tuhan dalam dirinya itu berfungsi bergerak, saudara. Dan orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu mengasihi, orang yang mudah memberi. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 11 ayat 25 berkata, saudara, siapa yang banyak memberi berkat akan mendapatkan kelimpahan. Orang yang bersyukur, saudara, orang yang selalu puas, ya, dia selalu merasa cukup dan merasa limpah, sehingga dia mudah mengasihi, dia mudah memberi. Bapak Ibu tahu bahwa
Kelimpahan itu beda dengan kekayaan. Kekayaan mungkin saudara artinya berapa banyak depositomu, berapa banyak rumahmu dan sebagainya. Kekayaan itu seperti itu pengertiannya. Tetapi melimpah beda, saudara. Melimpah seperti air yang ditaruh dalam gelas dan kemudian meluber. Saudara, itu meluber itu melimpah namanya, keluar melimpah. Kita memberi, itu sama dengan melimpah. Dan orang yang memberi, orang yang suka memberi, orang yang penuh dengan kasih. Nah, saya percaya orang itu tidak pernah merasa kekurangan. Sudah, dia selalu merasa cukup dan melimpah. Itulah orang yang selalu bersyukur, saudara. Dan orang yang selalu bersyukur, yang selalu melimpah dengan syukur, saudara. Dia mempunyai kemampuan, kekuatan untuk terus maju melangkah. Dia selalu punya pengharapan di hari esok. Dia bersyukur pagi ini, hari ini kita bersyukur. Kita percaya ke depan ada hal-hal yang besar Tuhan kerjakan. Dia selalu punya pengharapan. Dia terus maju sampai mencapai Kanaan. Sampai mencapai tujuan hidup. Sampai mencapai puncak kemaksimalan, keberhasilan hidup. Bahkan sampai mencapai sorga. Betapa pentingnya kalau kita selalu bersyukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bertambah-tambah dengan syukur. Ingat, bersyukur lawannya sungut. Sungut sama dengan orang yang suka khawatir dan bisa membuka kantulan. Orang yang bersungut, orang yang selalu khawatir tidak mungkin mencapai tujuan hidupnya. Bahkan Kanaan, bahkan surga. Mari Bapak Ibu selalu bersyukur ya. Warnai hidup kita setiap hari dengan ucapan syukur, bersyukur. Tuhan sudah memberikan takaran berkat bagimu yang membuat engkau cukup bahkan melimpah. Puji Tuhan, hendaklah hatimu tetap melimpah dengan syukur. Saya berdoa Bapak Ibu tetap diberkati Tuhan, tetap dilindungi Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau berhasil, engkau sukses, engkau naik bukan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau tetap bekerja dengan baik. Sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan selalu mewarnai perjalanan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.